Kesimpulannya, jangan banyak gaya biar nggak habis energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Halo guys, kita jumpa lagi dengan channel Mas Karebet. Ya, saya Diki Purwandi ya. Biasa teman-teman panggil itu Lek Diki atau Mas Diki atau Pak Diki, ya terserah lah ya. Yang penting kita happy seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini guys, kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik ya, terutama ini menarik bagi teman-teman yang punya jiwa ingin memiliki wawasan yang luas, especially di bidang ilmu pengetahuan alam atau fisika ya. Jadi pembahasan kali ini sangat cocok untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang masih banyak belajar di bangku kuliah ataupun di SMA seperti itu. Baik, yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan hubungan antara gaya dengan energi. Nah, ini sangat menarik bukan? Selama ini kan kita agak pusing ya dengar gaya dan energi. Ada yang bilang banyak gaya seperti itu. Itu beda lagi bahasanya. Itu bahasa orang-orang gaul lah. Nah, gaya yang akan kita bahas di sini adalah gaya fisika ya. Bukan gaya banyak gaya, tapi gaya fisika ya. Sahabat-sahabat sekalian, tapi sebelumnya saya minta tolong kepada sahabat-sahabat saya yang menonton channel saya ini, mohon di subscribe dan di like, kalau perlu disebarkan ya informasi yang saya dapatkan ini. Kita masuk ke pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan gaya versus energi. Nah, ini sangat menarik sekali ya, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita membicarakan tentang gaya fisika ya, kita tidak akan pernah lepas dari penemunya, yaitu namanya siapa ya, Isaac Newton ya, Sir Isaac Newton. Ini sangat terkenal sekali ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia ini berasal dari Inggris, kalau tidak salah itu dia kelahiran 4 Januari 1463 kalau nggak salah ya, yang pernah saya baca itu ya. Jadi beliau ini sangat luar biasa, cukup terkenal, dan ternyata menurut Michael Hart ya, Michael Hart itu kalau nggak salah penyanyi ya, tapi kok ya itulah pokoknya ada bukunya. Penulisnya adalah Michael Hart, judulnya 100 orang berpengaruh di dunia, dan ternyata Sir Isaac Newton ini masuk di urutan kedua. Luar biasa ya. Jadi dia masuk di urutan kedua setelah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Cukup membanggakan lah Sir Isaac Newton ini seperti itu. Baik, mungkin kita cenderung bosan mungkin ya membahas tentang gaya dan energi. Apa sih itu, nggak penting. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat sekalian ya, ini sangat penting untuk kita ketahui, dan ini sangat kaitannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, terutama bagi kita yang kesehariannya itu mungkin suka menaik kendaraan, kemudian sepeda motor, mobil, kemudian kita mendorong suatu benda. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali. Jadi harapannya kita jangan membuang-buang energi ya, output daripada pembahasan kali ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, jadi kita mulai bahas saja pembahasan kita kali ini, dan mohon disimak sampai habis ya, agar kita bisa tercerahkan dengan materi atau sharing knowledge yang saya sampaikan. Oke guys, sekarang kita akan mulai membahas gaya dan energi. Oke, kalian sudah siap?
Mari kita ikuti pembahasannya. Mohon sahabat-sahabat sekalian menyimak dengan seksama ya, karena ini kalau terlewat bagian-bagian tertentu nanti nggak nyambung. Oke, baik. Saya akan bagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah yang saya bahas berkaitan gaya dulu nih, gaya. Dan gaya ini nanti dibagi menjadi elemen-elemen yang membentuk gaya itu sendiri. Dan kemudian nanti setelahnya kita kaitkan hubungannya dengan energi. Oke, jadi gaya itu bahasa populernya atau bahasa Inggrisnya itu force ya, tulisannya itu force ya, itu gaya. Kemudian satuannya itu Newton, dan satuannya ini diambil dari penemunya sendiri yang sudah tadi saya bahas ya, Sir Isaac Newton, yaitu satuannya Newton ya, satuannya Newton. Oke. Untuk membahas sebuah gaya gitu. Jadi saya harus bahas dulu elemen-elemen pembentuknya. Jadi apa sih elemen-elemen pembentuknya, apa saja ya? Jadi yang pertama adalah massa atau berat ya. Biasanya simbolnya itu disingkat M ya. M kecil itu massa. Baik, elemen-elemen pembentuk gaya adalah yang pertama yaitu massa ya. Jadi massa ini biasa disingkat dengan M, dan satuannya pun populer lah ya, kilogram ya, atau mungkin kalau di British itu ada pound dan lain-lain lah ya. Baik, elemen kedua yaitu jarak. Satuannya meter, atau dalam istilah fisika disingkat S ya, dengan menggunakan huruf S seperti itu. Kemudian yang ketiga elemennya adalah T atau waktu ya, disingkat dengan huruf T. Untuk satuannya sendiri adalah second atau detik sama ya. Jadi ada tiga, yang pertama tadi massa, satuannya kilogram, kemudian jarak, satuannya adalah meter, dan yang ketiga waktu, satuannya adalah second atau detik ya. Baik, saya bahas dulu antara jarak dan waktu ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita bahas dulu yang namanya kecepatan. Jadi jarak dan waktu ini akan menghasilkan sebuah besaran yang namanya kecepatan. Jadi suatu benda yang bergerak konstan ya, suatu benda yang bergerak konstan itu memiliki nilai kecepatan tersendiri. Misal dia menempuh jarak 10 meter 10 meter dalam waktu 10 detik. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan meter per detik. Jadi 10 bagi 10, jadi 1 meter per detik ya, atau 1 meter per sekon. Karena rumusnya kecepatan atau V disingkat, V artinya velocity ya, itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu, seperti itu ya. Oke, sudah clear ya. Kemudian jarak ya, velocity atau kecepatan ini akan kita naikkan lagi tingkatannya menjadi yang biasa disebut populernya adalah percepatan atau akselerasi. Jadi velocity V dan akselerasi itu sesuatu yang berbeda ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini sangat menarik sekali. Perbedaan velocity dan akselerasi atau percepatan itu adalah, jadi kalau kecepatan adalah nilai pergerakan suatu benda, kecepatan yang memiliki kecepatan konstan. Sementara kalau percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dari kecepatan awal ke kecepatan akhir. Jadi ada perubahan kecepatan ya, daripada suatu benda gitu kan. Jadi dia misal dia kecepatannya 10 meter per sekon nih, 10 meter per detik, dia berjalan 10 meter per detik, kemudian tiba-tiba dia naik kecepatannya dari 10 menjadi 20 meter per detik. Nah,
20 dari 10 ke 20 meter per detik ini dia berapa detik gitu kan. Nah, jadi misal dia dari 10 ke 20 meter per detik dia membutuhkan waktu 10 detik ya. 10 ke 20 membutuhkan waktu 10 meter per sekon ke 20 meter per sekon membutuhkan waktu 10 detik. Jadi sesuai yang ada di layar ya, silakan lihat di layar. Hasilnya adalah percepatan atau akselerasi itu memiliki rumus delta V dibagi dengan waktu ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Delta V dibagi dengan waktu. Jadi delta V nya adalah 20 dikurang 10 sama dengan 10 dibagi dengan waktunya adalah 10 detik ya. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan akselerasinya mendapatkan nilai 1 meter per sekon kuadrat ya. Jadi harus dibedakan kecepatan dan percepatan. Percepatan adalah nilai perubahan kecepatan dari titik awal ke titik akhir seperti itu ya. Nah, itulah percepatan. Kemudian hubungannya lagi dengan massa ya. Kita hubungkan lagi dengan massa. Jadi pada saat dia ketemu antara massa dengan percepatan, maka itulah yang disebut dengan gaya atau force ya dalam bahasa Inggrisnya. Gaya itu adalah suatu usaha atau suatu kekuatan atau power yang diperlukan untuk merubah kecepatan suatu benda yang memiliki massa tertentu ya, naik kecepatannya menjadi kecepatan tertentu ya. Jadi dari kecepatan misal 10 ke 20, nah itu membutuhkan gaya, itu pasti membutuhkan gaya ya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, sekarang kita membuat contoh ya. Ada satu benda yang memiliki massa atau berat 10 kg. Dia mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon ke 20 meter per sekon ya. Jadi delta V nya adalah 20 kurang 10, jadi 10 meter per sekon dibagi dengan waktunya adalah 10 detik tadi ya. Jadi 10 per 10, jadi percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi berubah kecepatan dari 10 meter per sekon ke 20 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Nah, massanya ini memiliki nilai 10 kg. Jadi bendanya 10 kg berubah kecepatan dari 10 meter per sekon ke 20 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Jadi kalau kita hitung-hitung, jadi seperti yang ada di tampilan ini ya. Tampilan di video ini nilainya adalah sesuai rumusnya force atau gaya, massa kali percepatan ya. Jadi percepatannya tadi kita dapat berapa? 1 meter per sekon kuadrat dikali 10 kg. Jadi gayanya yang diperlukan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi meter per sekon kuadrat ini nanti dibulatkan atau disingkat menjadi newton ya. Jadi 1 newton sama dengan 1 meter 1 kilogram per 1 kilogram meter per sekon kuadrat seperti itu. Jadi itulah gaya ya, kita sudah mendapatkan nilai gaya. Jadi kesimpulannya adalah untuk gaya ini ya sahabat-sahabat sekalian ya, benda yang diam, yang pertama benda yang diam, dan yang kedua adalah benda yang memiliki kecepatan konstan. Jadi ada benda yang menggelinding terus kecepatannya konstan, misal kecepatannya 10 meter per sekon atau 20 km per jam. Dia memiliki kecepatan tanpa hambatan sama sekali ya. Ingat, tanpa hambatan sama sekali, maka dia tidak memiliki gaya. Dia tidak membutuhkan gaya karena dia memiliki kecepatan yang konstan. Apalagi yang benda yang pertama tadi yang diam, itu sudah pasti tidak ada gaya yang bekerja di situ.
Jadi kecepatan konstan dan diam itu gayanya adalah 0 ya. Perlu diingat, ini kata kuncinya. Tidak ada gaya pada benda yang diam atau memiliki kecepatan konstan ya. Ingat poin yang pertama ini, dia akan berguna untuk penjelasan selanjutnya. Sahabat-sahabat sekalian, penjelasan saya sudah cukup detail ya, yang berkaitan dengan gaya. Karena pembahasannya akan sangat panjang dan detail, maka saya mohon diri dulu untuk konten saya saat ini, dan saya akan lanjutkan hubungannya dengan energi di next video. Jangan lewatkan, karena kuncinya nanti adalah di akhir sesi hubungan antara gaya dengan energi. Oke, tetap ikuti channel saya selanjutnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.